passing di tengah lapangan. Kali ini cepat, Robertino Pugliara. Masih Robertino Pugliara, bukan satu pelanggaran. Meliak-liuk dia, masih belum bisa juga melewati barisan pertahanan dari Persikabo. Satu skill yang sangat baik, satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Ismet Sofyan. Ada satu hal yang menarik yang dilakukan oleh pemain-pemain tim Persija ini adalah pada saat mereka kehilangan bola, mereka tidak turun ke daerah permainan mereka, tapi mereka langsung melakukan pressing walaupun itu di daerah permainan Persikabo. Dan sampai saat ini cukup berhasil karena kita lihat beberapa kali mereka berhasil bisa melakukan intercept. Coba dibangun oleh para pemain dari Persikabo. Masih dapat satu pressing yang begitu ketat. Pelanggaran terjadi. Dan kali ini bagi Pelita atau Persija Jakarta. Kita lihat Mulki Hakim yang menempati posnya sebagai gelandang kanan. Menggantikan posisi dari Atep. Dan ini sedikit unik ya, karena kita tahu bahwa Mulki biasa ditempatkan di bek kiri. Dan tengah kotak penalti. Masih dapat dihalau dia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh para pemain dari pelanggaran kembali terjadi dan tentunya tendangan bebas kembali bagi Persija. Edu Juhanda dan juga Robertino Pugliara. Ya, sepertinya mungkin Edu juga tidak menyangka akan hadiah pelanggaran yang diberikan kepada Persija saat mungkin di sini kita bisa melihat. Ya, saya pikir ya keputusan wasit cukup tepat ya memberikan pelanggaran. Yang menjadi eksekutor dari tendangan bola mati ini ternyata Ismet Sofyan. Satu tendangannya begitu keras tapi masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Fauzi Toldo. Ya, tentunya kita tahu bahwa ini merupakan spesialisasi dari seorang Ismet Sofyan. Arahnya mungkin sudah. Kali ini coba dibangun kembali begitu cepat. Bagaimana para pemain. Dan kali ini satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Persija. Ismet Sofyan kembali. Akankah Ismet Sofyan ini menjadikan suatu pelanggaran-pelanggaran demi dilakukannya bagi Persija Jakarta. Tapi ia harus tahu kalau ia juga terkena kartu kuning. Dan harus bermain lebih santai dan juga tidak terbawa emosi. Ya, itu tepat sekali bagaimana dia juga menerima kartu kuning tadi begitu cepat, yaitu di menit pertama. Tentunya ini tidak ingin ataupun dia tidak ingin kejadian di mana dia harus menerima kembali kartu kuning untuk pelanggaran yang mungkin tidak perlu dilakukannya, terutama untuk menerima kartu merah. Melakukan satu tendangan keras, satu tendangan David Pabrik kali peluang bagi Persikabo. Satu penyelamatan dari Yevgeny Kamaruk yang membuat skor masih tetap 1-0. Rodrigo Santini mendapatkan satu peluang emas tadi. Kita lihat bagaimana pemain-pemain belakang Persija diam terpaku pada saat bola tendangan yang bisa lolos di antara mereka, sehingga beruntung penjaga gawang Kamaruk mempunyai antisipasi yang bagus. Bagaimana tidak berada dalam posisi offside kali ini. Mulki Hakim berada di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih Mulki Hakim meliak-liuk dalam kotak penalti. Gagal Mulki Hakim. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Mulki Hakim. Satu peluang dari Persija Jakarta. Iya, kita lihat bagaimana Mulki tidak bisa memanfaatkan peluang ini pada saat dia mendapatkan bola. Dia tidak langsung melakukan crossing, tapi dia menunggu. Dan kali ini Bambang Pamungkas tidak dalam posisi offside. Bambang Pamungkas, satu peluang dan apa yang terjadi tentunya bukan suatu pelanggaran. Bambang Pamungkas kita lihat dan juga Fauzi Toldo. Apa yang terjadi tentunya wasit Ali Rinengo menilai ada satu pelanggaran tapi berada di luar kotak penalti. Dan kalau kita lihat memang pelanggaran yang dilakukan itu di luar kotak penalti. Cuma sekarang wasit harus memberikan kartu kepada seorang penjaga gawang. Dan biasanya ini kartu merah ya, karena ini kejadiannya di luar ya. Nah, kalau di dalam wasit memberikan kartu kuning karena lawan mendapatkan keuntungan penalti. Dan ini kita lihat bagaimana kaki ya. Sebenarnya bisa dibilang kena atau tidak kena ini ya. Kita lihat wasit Ali Rinengo telah bersiap-siap. Sepertinya kartu kuning diberikan kepada Fauzi Toldo ataukah kartu merah. Dan tentunya dengan pelanggaran seperti ini haruskah kartu merah dikeluarkan? Saya pikir berdasarkan peraturan yang seperti disampaikan oleh Nurani tadi bahwa memang ini ya kita lihat ini tepat sekali memang seharusnya ketika pelanggaran itu dilakukan di luar kotak penalti di mana kiper tadi merupakan orang terakhir di lini pertahanan, memang dalam teorinya atau dalam peraturan ini adalah sebuah pelanggaran yang berbuah pada kartu merah dan ini keputusan yang sangat baik yang dilakukan oleh wasit. Inilah dia M. Halim, penjaga gawang yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta, akan menjadi pengganti dari Fauzi Toldo yang terkena kartu merah di pertandingan sore hari ini. Dan juga bagaimana Fauzi Toldo, inilah dia pelanggaran Fauzi Toldo terhadap Bambang Pamungkas, hanya sedikit di depan kotak penaltinya. Dan memang kita juga melihat sebuah upaya atau kecerdikan dari seorang Bambang untuk mengecoh. Kali ini
Rodrigo Santoni, ada Botham Roger. Bagaimana kerjasama sangat baik kali ini. Seorang Botham Roger berhasil melewati dalam kotak penalti. Satu tendangan, kembali lagi peluang emas dari seorang Roger Botham harus dimuntahkan oleh Yevgeny Kamaru. Ya, kita lihat tadi sebuah skill yang sangat cantik yang diperlihatkan oleh seorang Batum. Bagaimana dia melob bola melewati Leonardo Tupamahu, di mana tadi tendangannya, tetapi sayang penyelesaiannya kurang begitu prima. Tidak kembali lagi melakukan pressing ketat seperti di awal babak pertama. Dan satu pelanggaran dari Gerard Pancalli terhadap Rodrigo Santoni. Bagaimana Rodrigo masih meringis kesakitan dia akibat satu pelanggaran dari seorang Gerard Pancalli. Dalam tayangan lama bisa kita saksikan. Ya, sebetulnya suatu hal yang perlu diwaspadai oleh Persija, bagaimana mereka sekarang unggul satu pemain tetapi tidak mengintensifkan serangan. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Persikabo mampu untuk sedikit keluar dari tekanan, bahkan mengembangkan. Nah, tadi kita juga melihat Batum yang menang, tetapi memang mungkin sepanjang pertandingan kita akan lebih banyak melihat. Bagaimana kembali lagi sudah berada dalam posisi offside, kita lihat. Inilah dia Aliudin, pemain yang memiliki kecepatan berapa kali, sering lolos dari perangkap offside dan juga sering mendapatkan bola-bola daerah yang akan tentunya berbahaya bagi pertahanan Persikabo Kabupaten Bogor. Iya, kalau kita lihat gerakan Aliudin ini adalah gerakan yang Robertinho, pelan saja Robertinho, kembali dia menguasai bola, masih Robertinho, langsung saya mainkan bola yang cukup baik, sudah kembali dalam posisi offside. Mulki Hakim, pemain yang diplot, pemain asal Betawi ini, yang tentunya juga diberikan posisi baru oleh pelatih Sergei Dubrovin sebagai gelandang kanan. Rodrigo Santoni kali ini kembali lagi, begitu cepatnya Mardiansa menusuk ke dalam sektor kotak penalti. Bagaimana tadi dia masih dapat dihentikan, ditutup pergerakannya oleh seorang Ismet Sofyan dan juga Kamaru. Dan tayangan lawan Mardiansa masih tergeletak di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Melakukan solo run tadi dia, berusaha untuk melewati seorang Ismet Sofyan. Kalau kita lihat dalam tayangan lambat, tapi memang kita berbeda dengan pandangan seorang wasit. Kalau dalam lambat, jelas Ismet agak sedikit mengganggu gerakan laju daripada Mardiansa ini ya. Sehingga kalau kita bisa bilang itu adalah pelanggaran, tapi mungkin wasit agak sedikit jauh dan tidak melihat situasi. Tapi terlepas daripada pelanggaran kasus ini, kembali kita lihat bagaimana sebenarnya kualitas lini pertahanan Persija yang sama sekali tidak disiplin. Kemudian kedua, kita lihat pada saat mereka unggul jumlah pemain, mereka tidak bisa memainkan tempo ritme yang bagus. Mereka tidak lagi bisa menguasai bola yang cukup lama. Karena kita lihat begitu mereka dalam penguasaan bola secepatnya hilang dari penguasaan timnya. Ini saya kira salah satu kendala yang berikan bola cukup baik kepada Aliudin kali ini. Masih Aliudin mengontrol bola. Sangat sulit dia melewati David Pakbe. Dan kali ini Mulki Hakim. Satu pelanggaran dilakukan oleh Mulki Hakim terhadap David Pakbe. Di mana David Pakbe kali ini dalam tayangan lambat terjadi perebutan bola dengan Aliudin. Tarik-menarik dia untuk menembus lapangan tengah atau juga pertahanan dari Persikabo. Bagaimana M. Halim keluar dari sarangnya dan langsung saja menutup, memotong bola yang diarahkan kepada seorang Bambang Pamungkas. Ya, saya pikir tindakan dari M. Halim untuk menjemput bola, untuk menutup ruang gerak tadi sangat tepat ya. Bagaimana Bambang kita lihat tadi ketika terjadinya kartu merah, dia juga melakukan gerakan yang sama untuk menipu atau mengelabui kiper. Dan M. Halim memainkan bola di daerah pertahanan atau juga daerah dari Persija Jakarta. Rodrigo Santoni kali ini begitu cepat. Rodrigo Santoni, satu tendangan, satu skill yang cukup baik dari seorang Rodrigo Santoni. Sayang sekali tendangannya masih berada di atas gawang dari Yevgeny Kamaru. Ya, dan inilah yang harus diwaspadai oleh tim Persija, bagaimana bermain dengan 10 orang Persikabo mungkin akan lebih mengandalkan kepada kemampuan individu pemain-pemainnya. Dan ini dimiliki oleh seorang Batum Roger.